Twitter baru-baru ini dihack oleh orang yang nggak bertanggung jawab. Ratusan akun terkena dampak dari peristiwa hack ini. Bahkan akun calon presiden Amerika juga kena hack. Sehingga Google memberikan sanksi tersendiri untuk Twitter. Ingin tahu info lengkapnya? Yuk simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Projasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang berita heboh bahwa Twitter itu udah dihack. Ada ratusan akun Twitter yang terdampak. Dan bahkan karena peristiwa hack ini, Google sampai memberikan sanksi kepada Twitter. Nah, seperti apa sanksi dari Google dan gimana ceritanya Twitter itu bisa dihack? Mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Jadi, berita ini saya pertama kali dengar itu dari Vice.com tentang dihacknya akun Twitter. Dan bahkan setelah dicari-cari, di TechCrunch itu juga ada beritanya. Bahkan di TechCrunch itu mengabarkan akun dari calon presiden Amerika, yaitu Joe Biden, bahkan Elon Musk juga dihack. Nah, akun-akun siapa saja sih yang dihack? Banyak nggak sih gitu ya pertanyaannya. Yuk, kita coba lihat daftarnya. Nah, ini yang pertama itu akun Apple. Nah, bayangin akun Apple bisa dihack gitu ya. Ini berdampak besar pastinya untuk pengguna Apple. Nah, kemudian siapa lagi? Akun Elon Musk. Nah, akun Elon Musk juga dihack. Akun Joe Biden. Nah, ini dia ya yang paling menarik. Coba teman-teman bayangin ya. Ketika bentar lagi kan Amerika bakal pemilihan presiden ya. Nah, coba teman-teman bayangin gitu. Ketika Indonesia bentar lagi akan pemilihan presiden, kemudian akunnya Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu dihack orang gitu. Terus gimana kira-kira reaksinya? Pasti heboh banget kan? Nah, kemudian siapa lagi? Akunnya Kim Kardashian, Jeff Bezos, ya, yang Amazon ya. Kemudian Bill Gates, Bill Gates ini Microsoft, pasti teman-teman udah tahu juga. Kemudian Barack Obama, nah ini akunnya mantan presiden itu juga kena hack. Ini kalau di Indonesia ibaratnya Pak SBY gitu ya, akunnya Pak SBY dihack. Nah kemudian Wiz Khalifa, Warren Buffett ya, kemudian YouTuber, Wendy's, Uber, Cosplay dan Mike Bloomberg. Nah, ini ternyata banyak banget teman-teman ya. Dan ternyata yang disasar itu adalah akun-akun dengan follower yang banyak banget. Bahkan akun-akun pejabat publik gitu ya. Orang-orang publik yang sudah punya nama gitu. Terus gimana sih caranya si hacker itu bisa ngebobol Twitter gitu kan? Yang notabene-nya adalah pemain besar dalam media sosial. Nah, kabarnya juga akun-akun ini bahkan diambil alih gitu. Jadi emailnya itu udah diganti, jadi nggak bisa akses sama sekali. Nah, coba kita telusuri sebenarnya apa sih maunya si hacker ini. Nah, ternyata si hacker ini sedang menjalankan Bitcoin scam ya. Metode yang digunakan ternyata itu Bitcoin scam. Kok teman-teman yang udah tahu, jadi Bitcoin itu media di mana kita bisa bertransaksi tanpa diketahui orangnya. Jadi anonim kalau Bitcoin itu ya. Tapi nggak tahu juga apakah bisa didapat atau ditemukan orangnya. Kita coba nantikan gitu ya beritanya ya. Nah, tapi seperti apa sih contohnya? Nah, ini dia. Ini contoh akunnya Joe Biden itu ya, calon presiden Amerika itu. Nah, ini. Jadi dia bilang tolong kirimin saya $1.000, nanti saya kirim balik $2.000 gitu. Dan di bawah ini, di bawah tulisan ini itu adalah nomor Bitcoinnya. Nah, seperti itu. Jadi tekniknya seperti itu. Memang aneh banget, orang pasti langsung curiga sih. Tapi yang jelas yang perlu kita soroti itu kok bisa gitu kan Twitter itu dibobol. Ternyata ada jawabannya. Nah, ini jawabannya saya dapatkan dari Vice.com. Nah, di sini dikatakan bahwa ternyata si pembobol itu, si hackernya itu menggunakan internal tool dari Twitter sendiri. Nah, ini bahkan bikin bingung lagi, malah tambah bingung. Dapat penjelasan, tapi malah tambah bingung kita ya. Si hackernya kok bisa menggunakan internal tool dari Twitter sendiri. Ini pasti ada yang salah dari internal Twitternya sendiri. Entah itu karyawannya, entah itu sistemnya gitu ya. Nah, setelah saya cari-cari, ternyata saya dapat menemukan dalam sebuah artikel, yaitu artikelnya TechCrunch. Di sini
dijelaskan bahwa yang terjadi itu adalah social engineering attack. Nah, ini teknik yang udah lama sebenarnya dipakai oleh para hacker. Tapi memang teknik ini belum ada metode yang tepat untuk menangkalnya. Buat teman-teman yang belum tahu, mari kita bahas sedikit tentang social engineering itu apa sih sebenarnya gitu ya. Kok bisa raksasa media sosial kayak Twitter itu nggak mampu melindungi dirinya dari social engineering? Nah, ini dia, social engineering. Social engineering itu adalah teknik di mana si hacker itu memanipulasi psikologi dari orang yang diserangnya. Nah, dalam hal ini, si Twitter yang sudah mengkonfirmasi ya bahwa karyawan mereka itu diserang secara social engineering. Jadi karyawannya Twitter ini dimanipulasi psikologinya. Saya pribadi pernah melihat gimana hacker itu melakukan serangan ini ya. Dicontohin gitu. Bukan hacker sih, praktisi keamanan itu mencontohkan melakukan serangan social engineering ini. Jadi gini contohnya ya, yang pernah saya lihat ya, ada seorang praktisi keamanan, cewek, dia nelpon karyawan bank lewat jalur resmi gitu ya, telepon resmi gitu. Kemudian dia berpura-pura menjadi istri dari salah seorang nasabah. Nah, si cewek ini berpura-pura kayak gendong anak gitu kan, jadi ada suara bayinya. Nah, dan kemudian sambil nangis-nangis gitu kan. Dan akhirnya si karyawan bank ini termanipulasi psikologinya dan mengira cewek ini betul-betul istri dari salah satu nasabah di banknya. Dan akhirnya beberapa informasi berhasil dibocorkan. Dan teknik ini memang betul-betul efektif ya teman-teman ya. Dan korban dalam hal ini banknya sendiri itu juga agak susah memproteksi diri. Karena apa? Karena ini bukan sistem. Jadi nggak bisa dipasangin firewall gitu, nggak bisa. Atau ditambah coding apa gitu, nggak bisa ya. Nah, ini susahnya. Dan ini mungkin juga yang terjadi pada Twitter. Kita nggak tahu social engineering seperti apa yang dilakukan terhadap karyawan Twitter, tapi hasilnya itu jelas. Si hacker dapat mengakses internal tool dari Twitter sendiri. Makanya banyak banget akun yang dapat dibobol. Karena apa? Karena pakai internal tool dari Twitter sendiri. Nah, kita lanjut. Sesuai dengan judulnya tadi itu ya. Twitter dihack, si Google ngasih sanksi. Nah, sanksi seperti apa yang diberikan oleh Google? Nah, ini saya dapat dari Search Engine Roundtable. Ini diberikan sebelum terjadinya hack. Nah, ini model pencarian di Google ini kayak gini ya. Kalau kita nyari Tim Cook. Nah, tapi sekarang kalau teman-teman coba searching di Google, ini pencariannya cuma seiprit gitu ya, cuma satu baris. Tapi sebelumnya itu diberikan box yang besar banget untuk Twitter. Nah, kita coba contoh lain. Nah, ini ya. Nah, itu kelihatan. Teman-teman kelihatan nggak ya? Ini salah seorang dari Twitter. Siapa nih ya? Saya juga nggak tahu ya. Tapi saya dapat ini dari Search Engine Roundtable juga. Dulu sebelum terjadi hack ini, Google menyediakan box besar untuk Twitter. Tapi setelah terjadi hack, itu box hilang sama sekali. Nggak muncul Twitter gitu ya. Nah, ini buat teman-teman yang punya sumber trafficnya Twitter, coba diperhatiin deh gimana sumber traffic teman-teman ini. Kalau ternyata terjun bebas, bisa jadi ini penyebabnya. Nah, coba kita cari data yang lain. Nah, ini dari Vibeblock. Kalau dari datanya Vibeblock ini, ternyata box Twitter ini dihapus sama sekali oleh Google. Jadi nggak muncul sama sekali di search engine Google. Nah, ini bahaya sekali ya. Bisa nol. Bisa nol sumber trafficnya. Oh ya, ternyata di Semrush juga menyatakan bahwa data tersebut benar ya, valid. Dari Semrush itu menyatakan juga ini di ujungnya yang warna pink ini ternyata ada penurunan signifikan untuk search Google khususnya Twitter gitu ya. Nah, jadi bisa kacau banget ya untuk traffic yang berasal dari Twitter. Oke, jadi kita sampai kepada simpulannya. Setelah kita tahu informasi tentang hack Twitter ini, apa yang harus kita lakukan gitu kan? Apakah kita nyantai-nyantai aja atau kita panik gitu? Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, saya menyarankan ada dua hal yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama itu tingkatkan keamanan akun teman-teman masing-masing ya. Minimal dengan 2FA. Apa itu 2FA? Two Factor Authentication atau autentifikasi dua faktor. Seperti misalnya teman-teman login ke Google pakai username sama password kemudian dikirimin juga SMS atau enggak pakai Google Authenticator. Nah, di Facebook juga ada. Di Twitter juga sebenarnya udah ada. Nah, ini untuk meningkatkan keamanan lah ya.
minimal kita ada berbuat sesuatu gitu. Jangan diem aja gitu kan. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan yaitu dengan membuat omni channel, pemasaran omni channel. Jadi bayangin teman-teman kalau teman-teman itu make Twitter sebagai sumber utama dari traffic teman-teman, itu kalau kejadian seperti ini, Google membuang sama sekali Twitter dalam hasil pencariannya, pastilah traffic teman-teman itu bakal terjun bebas. Nah, bisa jadi penjualan teman-teman jadi nol gitu kalau teman-teman hanya mengandalkan Twitter gitu kan. Itu kejadiannya pada Twitter. Bayangin kok kejadiannya di Facebook. Bayangin kok kejadiannya di Instagram gitu kan. Bayangin kejadiannya kok di Google sendiri gitu kejadiannya. Nah, bayangin itu. Jadi, teman-teman itu harus menyiapkan omni channel. Teman-teman pemasarannya itu harus ke berbagai channel yang ada. Ke Twitter juga, ke Facebook juga, ke Instagram juga, ke YouTube juga, ke yang lain-lain juga gitu. Jadi seandainya satu ada masalah, teman-teman masih banyak persediaan channel yang lain gitu kan. Channel yang terus menghasilkan. Sehingga teman-teman nggak langsung terjun bebas juga trafficnya gitu kan. Nah, jadi itu ya dua pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.